Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Dan tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS semester 1 untuk mata kuliah Logika Matematika yang telah diberikan oleh Ibu Sarwati Rahayu. Oke, bisa saya mulai. Untuk soal UAS yang pertama, yaitu nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk pengertian bentuk kanonik. Pengertiannya yaitu bentuk kanonik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP, sum of product, atau POS, product of sum. Jadi kebalikannya dengan min term atau max term. Oke. Dan bentuk kanonik juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bentuk kanonik SOP. SOP itu bisa diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian, sedangkan POS itu kebalikan dari SOP, yaitu perkalian dari hasil penjumlahan. Oke, penyelesaian untuk jawaban nomor 1. Tabel kebenaran dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Ini adalah tabel kebenarannya, bisa terlihat jelas. Untuk mastem ini bisa disebut sebagai SOP, sum of product, sedangkan mastem bisa disebut dengan POS, product of sum. Oke, lanjut. Di sini ada tabel min term atau SOP, yaitu kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001 yang sudah saya lingkari, kemudian 100 yang sudah saya lingkari juga, kemudian 111 yang paling bawah ini. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan X komplement Y komplement Z plus X Y komplement Z komplement plus X Y Z, atau dengan menggunakan lambang min term F X Y Z sama dengan M kecil 1 plus M kecil 4 plus M kecil 7 sama dengan A buka kurung 1,4,7. Oke. Kemudian ada tabel max term atau bisa dikatakan sebagai POS, product of sum. Itu kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan kosong. Adalah triple kosong ada di baris pertama yang sudah saya lingkari warna kuning. Kemudian 010 ada di baris ketiga. Kemudian 011 di baris keempat. Kemudian 101 di baris ke-6. Kemudian 110 ada di baris ke-7. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan
buka kurung X plus Y plus Z, tutup kurung, buka kurung kembali X plus Y komplement plus Z, tutup kurung, kemudian buka kurung kembali X plus Y komplement plus Z komplement, tutup kurung. Kemudian di baris bawahnya yaitu buka kurung X komplement plus Y plus Z komplement, tutup kurung, kemudian buka kurung kembali X komplement plus Y komplement plus Z, tutup kurung. Atau dalam bentuk lainnya yaitu F buka kurung X, Y, Z, tutup kurung sama dengan M besar 0, M besar 2, M besar 3, M besar 5, kemudian M besar 6 sama dengan, bisa disebut juga 0, 2, 3, 5, kemudian 6. Oke, kita lanjut. Untuk soal UAS nomor 2, buatlah rangkaian logika dari fungsi sebagai berikut dan buatlah tabel kebenarannya dari fungsi berikut ini. Oke, di sini ada C plus B plus A titik atau kali C plus B not plus A not, kemudian titik atau kali C not plus B plus A not sama dengan Y. Baik, kemudian sebelumnya saya juga ingin menjelaskan tentang pengertian rangkaian logika. Rangkaian logika adalah rangkaian yang menerapkan dasar-dasar logika dalam pemakaiannya. Dasar-dasar logika adalah operasi yang menerapkan pada umumnya rangkaian logika menggunakan gerbang-gerbang logika yang terintegrasi dalam satu IC. Di sini ada 3 komponen dasar untuk membentuk rangkaian logika, yaitu ada AND, kemudian OR, kemudian NOT yang dikenal sebagai gerbang logika. Baik, penyelesaian untuk soal nomor 2, rangkaian logika. Oke. Di sini sudah saya terapkan gambarnya. Ada di sini ada angka 1, 2, 3 dan ABC. Untuk yang C plus B plus A ini saya arahkan yang berwarna merah panah angka 1 ini. Kemudian untuk yang C plus B not plus A not ini saya lingkarkan dengan warna kuning ke nomor 2. Dan kemudian untuk yang C plus B, C not plus B plus A not saya lingkarkan dengan warna hijau ke nomor 3. Oke, beginilah hasilnya, bisa dilihat dengan jelas. Oke, kemudian ada tabel kebenarannya. Di sini ada A yaitu 0000 1111, kemudian B 0011 dan seterusnya. Kemudian C 0101 dan seterusnya. Kemudian di sini ada A not, itu kebalikan dari A, yaitu menjadi 1111 0000. Kemudian ada B not, kebalikan dari B 1100 1100. Kemudian ada C not, kebalikan dari C, yaitu 1010 dan seterusnya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada C plus B plus A, yaitu
C ditambah B, kosong tambah kosong jadi kosong, ditambah kosong jadi kosong. Kemudian baris kedua C 1 ditambah B kosong ditambah A kosong menjadi 1. Kemudian ada baris ketiga yaitu C kosong ditambah B 1 menjadi 1 ditambah A kosong menjadi 1 dan seterusnya. Oh ya, untuk jika 1 ditambah 1 itu terhitung 1 karena di sini memang hanya ada kosong dan 1, dan seterusnya ke bawah. Dan di sampingnya itu kemudian ada C plus B not plus A not, yaitu C kosong ditambah B not 1 ditambah A not 1 menjadi 1. Kemudian C 1 ditambah A not 1 ditambah B not 1 menjadi 1. Kemudian ada C kosong ditambah B not kosong ditambah A not 1 menjadi 1 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian di sampingnya itu ada C not plus B plus A. C not itu 1 ditambah B kosong ditambah A kosong menjadi 1. Kemudian di bawahnya ada C not kosong ditambah B, C not kosong ditambah B ditambah A. Kemudian ada di bawahnya juga sama seperti yang di atas, seterusnya sampai bawah. Kemudian ada Y di baris pertama kosong, kemudian 1 1 1 1, kemudian di baris ke 6 kosong, di baris ke 7 kosong, di baris ke 8 ada 1. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Diberikan fungsi boolean yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Petakan fungsi tersebut ke peta Carnot. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian tentang peta Carnot. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Setiap kotak merepresentasikan minterm. Jumlah kotak dan minterm tergantung pada beberapa jumlah variabel dari fungsi boolean. Oke, selanjutnya ada beberapa cara untuk penyelesaian. Untuk penyelesaian pertama yaitu caranya seperti yang digambar. Ada Y, kemudian Y komplement, kemudian ada X komplement. Untuk penyelesaian kedua terlihat berbeda dengan penyelesaian pertama. Kemudian ada penyelesaian ketiga dan juga berbeda dengan penyelesaian pertama dan kedua. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan penyelesaian pertama, yaitu yang ini pertama. Oke, bisa kita mulai. Ini ada soal awalnya table. Oke, penyelesaian pertama. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah f buka kurung xy tutup kurung sama dengan xy komplement plus xy. Tempatkan 1 di dalam kotak peta Carnot
untuk kombinasi nilai X dan Y yang bersesuaian. Dalam hal ini 10 dan 11. Oke. Ini dia penyelesaiannya. Jadi sudah saya lingkarkan yang satu-satu tersebut, menyederhanakan variabel dari tabel kebenaran di atas. Oke. Jadi yang sudah saya lingkarkannya itu X, Y, dan Y komplement sama dengan XY plus XY komplement sama dengan X buka kurung Y plus Y komplement tutup kurung, kemudian sama dengan X titik 1 dan jumlah akhirnya menjadi X. Hasil yang didapat yaitu F buka kurung X Y tutup kurung sama dengan X. Jadi itu adalah nilai yang didapatkan atau nilai akhirnya. Oke, sekian jawaban dari saya. Jika masih ada yang kurang atau tidak tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.